Selamat datang di channel YouTube Mtrade. Selamat, kamu akan menjadi calon orang sukses di masa depan karena kamu udah mau belajar dengan menonton channel YouTube ini. Jangan lupa sebelum nonton, klik tombol subscribe ya. Selamat menonton! Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Ngiler nggak sih lihat saham yang sehari bisa naik 20-30%? Katanya sih itu digoreng, dan katanya beli saham gorengan itu bisa bikin kaya mendadak. Emang bener? Lagian itu kan saham, kenapa digoreng? Bukannya yang bisa digoreng itu cuma bakwan, tempe, mendoan. Tapi kalau beli saham gorengan sebenarnya ada risikonya nggak sih? Buat kalian yang mau tahu tentang saham gorengan, kalian bisa tonton video ini sampai akhir ya. Ada banyak pandangan mengenai arti saham gorengan. Ada yang bilang bahwa saham gorengan ini adalah saham dengan kapitalisasi market kecil dan berada pada lapis kedua dan ketiga. Ada juga yang bilang bahwa saham gorengan ini adalah saham dengan volatilitas tinggi atau pergerakan harga naik turunnya itu cepet banget guys. Bisa ARA ataupun ARB dalam waktu 1 hari. Bahkan ada yang bilang juga saham gorengan ini adalah saham yang mudah direkayasa oleh para big fund atau big money. Pastinya jenis saham ini sama seperti gorengan. Rasanya gurih, crispy, nagih, tapi bikin kolesterol. Dengan kata lain, saham gorengan ini memiliki banyak risiko atau profil risikonya sangat tinggi guys. Apalagi para pemula. Hati-hati banget sama yang namanya saham gorengan. Terus gimana cara kita tahu kalau itu adalah saham gorengan? Pertama, kita harus tahu ciri-ciri dari saham gorengan itu sendiri. Pertama, volume dan nilai transaksi hariannya tidak wajar. Waspada jika ada saham yang kapitalisasi pasarnya kecil tetapi volume dan frekuensi perdagangan hariannya bisa sangat tinggi. Dengan kapitalisasi pasar yang kecil, harga dapat lebih mudah naik dan turun, sehingga bisa sangat volatil pergerakannya. 2. Kinerja keuangan yang belum stabil. Biasanya saham tersebut kinerja keuangannya tidak stabil atau cenderung buruk. Namun kinerja yang buruk tersebut akan kalah dengan sentimen yang hot. Karena kapitalisasi pasar yang kecil dan permintaan yang sangat tinggi akibat sentimen hot, harga saham akan bergerak liar, bahkan sampai auto reject atas atau ARA. 3. Likuiditas yang kecil. Saham gorengan memiliki likuiditas harian perdagangan yang kecil. Kamu bisa cek dengan mengalihkan harga saham dengan jumlah volume di tiap floor atau fraksi harga. Jika masih bernilai ratusan juta atau di bawahnya, bisa dikatakan memiliki likuiditas yang kecil. Likuiditas yang kecil ini tentu sangat mudah membuat harga naik ataupun turun. Selain likuiditas saham yang kecil, saham gorengan juga rentan terkena peringatan ataupun suspend. Kalau udah suspend, akhirnya kita pun nggak bisa tradingin si saham gorengan ini. Dan biasanya pasca suspend, sahamnya harganya turun. Bahkan turunnya itu bisa sampai ARB loh guys. Akhirnya kita pun nggak jadi jualan deh, alias kita nggak jadi untung tapi malah buntung. Lalu apa dong tips dan trik agar terhindar dari saham gorengan? Pahami dan analisis perusahaan yang akan diinvestasikan dengan teknikal atau fundamental. Kedua, aktif belajar dan pahami strategi investasi yang tepat sesuai dengan profil risiko sehingga lebih siap di pasar saham. Ketiga, selalu sadari bahwa dalam investasi selalu ada risiko, jadi gunakan uang dingin ya. Keempat, jangan FOMO atau fear of missing out. Dan beli saham hanya karena sentimen atau bisikan orang lain tanpa analisis kembali terlebih dahulu. Kelima, pilihlah saham-saham yang memiliki likuiditas yang cukup besar sehingga risiko volatilitas tidak tinggi. Bagi pemula disarankan untuk investasi saham blue chip dulu ya. Keenam, jika terlanjur membeli saham gorengan, jangan panik dulu, tenang, pasang stop loss ketat dan tetap disiplin money management, gitu ya. Buat para M-traders, jangan sampai tergiur sama saham gorengan.
Boleh-boleh aja sih sebenarnya, tapi harus pasang stop loss dan kalian harus perhatikan risikonya juga, karena nggak selamanya saham gorengan itu buruk dan nggak selamanya juga saham gorengan ini baik. Hati-hati deh, pokoknya jangan sampai kena kolesterol. Nah, intinya balik lagi ke profil risiko kalian masing-masing. Kalian pokoknya harus pakai uang dingin, jangan uang utang. Bahaya banget guys, apalagi uang utangnya kalian beliin saham gorengan. Big no ya, nggak boleh, nggak boleh. Segitu aja videonya, I'll see you soon on the next video, bye-bye! Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.